يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Jadi fal wajibu wajib 'alal 'abdi atas seorang hamba idza khassahullah bi khususiyatin, bila mana Allah berikan dia suatu keistimewaan daripada ibadah, wajib katmuha wa satruha, menyembunyikannya, menutupinya, illa kecuali an syaikhihi, daripada gurunya. Kecuali daripada gurunya. Nah, dia boleh membuka apa-apa yang dia alami daripada kelebihan-kelebihan itu kepada gurunya. Nah, untuk minta bimbingan apa yang dimaksud dengan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Misalnya seorang murid ini bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu khususiyah, itu kelebihan. Mimpi Rasulullah memakai baju putih, ini hijau misalnya, atau warna apa. Lalu dia kisahkan kepada gurunya, wahai guru, ulun tadi malam bermimpi Rasulullah kayak ini, itu apa maksudnya atau apa takwilnya. Nah, ini kada jadi soal. Ini perlu seorang murid tuh berkisah lawan gurunya. Jangan lawan kawan, bila kawan-kawan tuh pamer ngarannya. Ini lawan gurunya berkisah untuk minta petunjuk apa yang dimaksud dengan mimpi itu. Illa an syaikhihi, kecuali daripada gurunya. Au muridihi, atau daripada muridnya. Nah, seorang guru itu bisa membuka khususiyahnya kepada muridnya. Tapi kada semua murid yang bisa dibuka kelebihan si guru itu. Si guru itu biasa membuka kelebihan-kelebihan dirinya kepada muridnya yang dianggapnya masih belum tasdiqul jazim. Si murid ini belum punya keyakinan yang mantap dengan gurunya. Lalu dibuka oleh gurunya supaya si murid itu dengan gurunya punya keyakinan yang mantap bahwa guruku ini benar. Jadi murid-murid yang dikisahi guru keistimewaan sidin itu murid yang lemah sebenarnya, bukan murid yang harat itu. Kalau murid yang sudah sempurna, murid yang sudah mantap, itu guru kada akan mengisahkan kelebihan-kelebihan yang diberi Allah kepada gurunya dengan murid itu. Karena guru sudah tahu muridnya sudah punya tasdiqul jazim, sudah punya keyakinan kuat terhadap gurunya. Ada perlu lagi dikisahkan itu. Yang dikisahkan ini murid-murid yang masih kadang-kadang bagus keyakinannya kepada gurunya, kadang-kadang turun keyakinannya kepada gurunya. Nah, itu kadang-kadang guru bisa menampakkan kelebihannya kepada murid ini agar murid ini jangan lagi turun naik keyakinannya kepada seorang gurunya itu. Itu seringkali terjadi dan dialami oleh para guru-guru kita. Fa'in azharaha bighairihima fa'innahu ala khatarin azim, fahuwa ala khatarin azim. Nah, jika dia menampakkan kelebihan-kelebihan tadi bukan kepada gurunya, bukan kepada muridnya, nah maka orang ini dalam bahaya yang besar. Bahaya yang besar, bisa meruntuhkan amal ibadahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, illa iza kana al-'abdu mutahaqqiqan bil ma'rifati wa musyahadati al-wahdaniyah falahu izharu khususiyatihi aidan idh la yukhafu alaihi ar-riya. Atau kecuali juga bila adalah seorang hamba itu sudah mantap ma'rifatnya kepada Allah. Ini hamba sudah duduk di makam ma'rifat kepada Allah, dia sudah musyahadah wahdaniyat kepada Allah. Dia sudah menjadikan bahwa la ilaha illallah itu darah dagingnya. Nah, orang yang sudah punya tauhid kuat, ma'rifatnya kuat, tauhidnya kuat, nah ini orang gak ada jadi masalah dia membuka kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Karena orang seperti ini kada dikhawatirkan lagi bersifat riya. Kada dikhawatirkan lagi. Kana ba'du salaf yaqul sallaitu kaza wa kaza wa talautu kaza wa kaza surah fayuqal lahu ama takhsha min ar-riya yaqul wayhakum wa ra'aytum man yura'i bi'amali ghairi. Ada sebagian ulama dahulu yang berkata,
aku sembahyang malam tadi sekian ratus, sekian ribu rakaat. Aku malam tadi membaca Quran sekian khatam. Lalu ujar nang dihiga, ujar yang di sampingnya, kada takut ria ka bagi kisah nito. Kada takutan kalawan ria bagi kisah nito. Nah ujar sidin waihakum, celakalah kamu. Apa pendapat engkau? Apakah ria seseorang dengan amal perbuatan selainnya? Apakah ria orang yang tidak beramal? Apakah bisa ria orang dengan amal orang lain? Nah ini sudah merasakan bahwa apa yang diperbuat diri itu bukan min haulihi wa nafsi. Nah, orang ini sudah makam bahwa orang yang melihat bahwa dirinya itu adalah dalam suatu kedudukan yang tidak ada berbuat kecuali Allah. Mungkinlah aku ria dengan amal orang lain jadinya. Nah itu artinya kan biasa ria itu dari amal seorang nih. Nah, ria itu dari amal seorang. Kalau kita merasa bahwa yang beramal ini adalah anugerah hidayah daripada Allah, inayah dari Allah, maulah kita ria lawan amal orang perbuatan yang lainnya. Nah itu artinya bahwa orang yang sudah mantap kedudukannya dalam kedudukan la fa'ila illallah, orang yang sudah meyakini, merasapi, menghayati bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah walaupun berkisah apapun, orang ini kada dikhawatirkan lagi ria, karena dia merasa bahwa yang beramal itu bukan dia, tapi adalah semata-mata haulullah wa quwwatih, daya dan upaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang belum makam ini itu kemasukan ria apabila menceritakan amal kebaikannya itu. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurashi berkata, kullu man lam yaqna fi af'alihi wa aqwalihi bisam'illah wa nadharih dakhala alaihi riya la mahalata. Tiap-tiap orang yang belum merasa cukup pada perbuatannya dan perkataannya dengan pendengaran dan penglihatan Allah, maka masuklah atasnya riya, tidak boleh tidak. Orang yang belum merasa cukup dilihat, didengar Allah, nah, orang ini pasti kemasukan riya. Nah, artinya kalau kita sudah merasakan bahwa cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang mendengar apa yang ku perbuat, nah orang ini bisa hilang riya daripada dirinya. Kada penting selain Allah mengetahui amalku, kada penting selain Allah melihat amalku, kada penting selain Allah mendengar apa-apa yang ku baca. Cukup aku Allah yang tahu. Nah kalau orang punya keyakinan demikian, orang ini kada akan masuk riya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi perkara riya ini perkara yang berat, bahkan sangat berat, dan wajib kita menghilangkannya daripada hati kita. Oleh karena itu para ulama berbagai macam cara, berbagai macam teori untuk menghilangkan riya di dalam hati ini, baik lewat ilmu atau lewat amal, baik lewat ilmu atau lewat doa, kedua-duanya jalan. Salah satu amal artinya supaya jangan riya, disembunyikan. Nah, itu satu, menghilangkan riya ini. Disembunyikan bila beramal kebaikan, sembunyikan amal kebaikan, menghindari riya. Yang kedua dijelaskan tadi bahwa setiap kali kita beramal cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang tahu. Nah itu ilmu. Ilmu supaya jangan riya. Adapun amaliyah doa, Rasulullah SAW pernah memberikan satu doa kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang mana Abu Bakar ini khawatir kalau riya. Nah orang sekelas Abu Bakar pun khawatir kalau riya. Padahal ini sudah punya gelar As-Siddiq, orang yang sangat jujur, orang yang sangat benar. Nah beliau pun diberi Rasulullah SAW doa, yang doa ini bisa menghilangkan sifat riya yang ada di dalam hatinya itu. Jadi Rasulullah memberi doa kepada Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Handap aja doanya tuh.
Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Disuruh Nabi Abu Bakar baca doa itu, niscaya riya itu akan hilang daripada hati engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa menghilangkan riya ini itu belum cukup hanya dengan ilmu-ilmu. Perlu doa. Walaupun kita sudah menyembunyikan ibadah kita, jangan sampai orang lain tahu. Nah, kemudian kita sudah berusaha bahwa agar ibadah kita ini cukup hanya Allah yang tahu, ditambah lagi doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Tiap imbas sembahyang baca 5 kali sehari misalnya, habis sembahyang sekali, habis sembahyang sekali. Nah, ini saya riya itu akan hilang. Doa dan ilmu digabungkan untuk menghilangkan riya yang ada di dalam hati kita itu. Nah, kemudian jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.